dari calon guru penggerak angkatan 9 untuk saya mengadakan pembebasan kepada Bapak Ibu guru semua. Selamat beriring salam, tak bosan-bosannya kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Bapak Ibu, Bapak Ibu guru, Ibu kepala sekolah, mohon izin saya berdiri di sini. Bukan berarti saya sudah lebih berpengalaman atau lebih baik dari Bapak Ibu. Izinkan saya untuk berbagi ilmu yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak yang saya ikuti di angkatan 9 ini. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, di sini kita akan belajar budaya positif yang sudah saya pelajari selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Bapak Ibu, mungkin selama ini kita sudah banyak mengikuti. Bapak Ibu, sebagai guru kita sering melaksanakan hal-hal seperti ini di dalam kelas maupun di dalam sekolah. Di sini ada beberapa pertanyaan pemantik yang bisa Bapak Ibu lihat semua di depan sini. Ya. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Setuju atau tidak? Setuju. Ya. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju dengan pernyataan itu? Ya. Silakan Bu Wiwi. Setuju? Setuju supaya ada ya, setuju ya. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya. Setuju. Ya. Dari pernyataan pemantik ini nanti kita akan mempelajari apakah jawaban kita atau yang selama ini kita lakukan itu sudah sesuai atau belum. Apakah anak masih akan tetap termotivasi belajar saat kita berhenti tidak memberikan penghargaan misalnya, ataukah anak akan tetap disiplin ketika kita tidak memperlakukan lagi hukuman. Ya, selanjutnya akan kita pelajari nanti di selanjutnya, di berikutnya. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas tentang keenam materi ini, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kelima, restitusi. Lima, posisi kontrol. Kemudian ada segitiga restitusi. Ada kaitannya dengan perilaku kita yang selama ini kita lakukan ya Bapak Ibu, yang nanti kita lihat sudah sesuaikah dengan konsep yang akan kita pelajari dalam budaya positif ini. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu, di sini ada perubahan paradigma ya. Kita ada kegiatan kepalan tangan ya. Bapak Ibu, andaikan Bapak Ibu berpasangan, salah satunya mengepalkan tangan, di dalamnya ada uang atau sobekan kertas misalnya. Lakukan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Kemudian teman Anda itu akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Ya. Si B ini bisa membujuk Anda, mengancam Anda, menghardik, merayu, menyuap, apa saja yang dapat membuka kepalan tangan Anda. Nah, dari narasi ini, apa yang bisa Bapak Ibu ungkapkan atau
terjadi? Apa yang Bapak Ibu lakukan kalau Bapak Ibu posisi di A misalnya? Saat Bapak Ibu memiliki sesuatu yang sedang digenggam, ya. Nah, teman Bapak Ibu meminta untuk membukanya, dibujuk, ya. Dibujuk, diancam, dihardik, bagaimanapun cara orang luar itu meminta kita membukanya. Kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan kalau posisi Bapak Ibu sebagai A? Silakan. Kalau Bu Messi akan mempertahankan. Ada lagi? Jadi kita sekuat tenaga mempertahankan diri kita ya Bapak Ibu ya. Ya. Kita akan mempertahankan apa yang ada di genggaman kita. Mungkin semua orang akan berpikir seperti itu karena itu milik kita, itu hak kita. Orang lain tidak akan bisa membukanya. Nah sebenarnya hal itulah sebenarnya yang kita lakukan selama ini ke siswa kita Bapak Ibu ya. Sekuat apapun peraturan, keyakinan, kemudian penghargaan, reward yang kita berikan dari ke peserta didik kita, itu tidak akan mengubah apa-apa. Kalau dalam diri peserta didik itu tidak mau merubahnya, ya. Tiap hari diberikan penghargaan, ketika kita berhenti tidak memberikan penghargaan, tidak memberikan reward, mereka kurang ada motivasi dalam dirinya untuk melakukan hal baik tadi. Karena mereka berpikir, saya lakukan itu untuk dapat penghargaan atau reward dari orang lain. Ini Bapak Ibu, teori dari yang tadi kita bahas ya, genggaman tadi. Ini ada teori kontrol namanya. Jadi ilusi, guru itu bisa mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya Bapak Ibu, kita lihat perbandingannya. Siapa sesungguhnya yang mampu mengontrol stimulus respon? Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrol mengatakan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Jadi anak-anak ataupun kita melakukan hal apapun itu mempunyai alasan atau mempunyai tujuan. Begitu juga anak didik kita. Orang lain bisa mengontrol saya. Dalam teori kontrol, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Sehebat apapun peraturan, sebagus apapun kita menghukum atau memberikan reward pada orang lain atau peserta didik ya. Dalam hal ini kita lingkupnya peserta didik. Itu hanya mereka yang mampu mengontrol diri mereka sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah, model berpikir menang-menang. Ini Bapak Ibu, disiplin positif. Ya, di sini ada teori motivasi, ya, itu ada motivasi eksternal ya. Yang bawah intrinsik, ekstrinsik dan intrinsik ya. Yang teori ekstrinsik itu teori yang menghindari hukuman. Jadi dia melakukan suatu karena takut dihukum, nggak ngerjakan PR takut dihukum Bu Lesti, berangkat tepat waktu karena takut ya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan itu juga teori ekstrinsik, artinya dia belum memiliki kesadaran untuk disiplin dari diri sendiri, tapi karena ingin mendapatkan penghargaan atau imbalan dari guru. Kemudian motivasi intrinsik. Nah ini yang diharapkan Bapak Ibu ya, anak-anak itu bisa menghargai diri sendiri. Jadi melakukan sesuatu itu karena kemauan dirinya, karena ada kesadaran dari dirinya sendiri, bukan ada unsur-unsur dari luar ya. Ketika unsur dari luar itu tidak ada lagi, mereka akan kembali ke semula. Kemudian di sini ada 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan manajer. Nah, diharapkan kita sebagai guru kita di poinnya manajer. Nanti kita pelajari berikutnya, Bapak Ibu.
Nah, di sini ada istilah disiplin. Bapak Ibu sepintas kita sering ya, anak harus disiplin. Adakah yang bisa memberikan gambaran apa itu disiplin? Ya. Silakan, Mas. Tepat waktu. Tepat waktu boleh. Ada lagi? Pak Faiz? Disiplin. Berpakaian. Mematuhi peraturan. Mematuhi peraturan. Iya, kurang lebih itu ya Bapak Ibu disiplin tadi yang disampaikan teman-teman kita, tepat waktu, mematuhi peraturan, kemudian melaksanakan tanggung jawab, tata tertib dengan baik. Ya. Di sini Bapak Ibu makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Ya. Ini kan bahasa Latin ya, Bapak Ibu, dari kata disiplina. Ya. Disiplin membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, mana kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Sudahkah kita disiplin karena diri sendiri, Bapak Ibu? Atau masih karena untuk mendapatkan kepatuhan? Nanti kalau nggak berangkat sekolah nanti gajinya dipotong. Nanti kalau nggak berangkat sekolah tidak ya Bapak Ibu, kata Kepala sekolah. ya, nanti dimarahin kepala sekolah, pulangnya buru-buru, kepala sekolahnya nggak ada. Kita santai aja ya Bapak Ibu, kalau tegang-tegang saya itu santai. Iya ya Bapak Ibu. Nah, jadi disiplin dengan ketidaknyamanan bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ya. Nah, Bapak Ibu di sini ada nilai-nilai kewajiban universal. Nah, ada yang sekarang kita laksanakan ya Bapak Ibu di kurikulum Merdeka. Nah, itu namanya profil pelajar Pancasila. Yuk kita berdiri dulu ya Bapak Ibu, kita mau belajar profil pelajar Pancasila. Yuk Bapak Ibu yuk, kita mulai yuk. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan beramal mulia, bergembira dalam yang mandiri, kreasi dan benar diri. Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan beramal terdiri yang mandiri, kreasi dan anarkis. Iya, terima kasih Bapak Ibu semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Bapak senang saya generasi. Yes, 17. Yes, yes. Ya, ini kita lanjut Bapak Ibu ya. Jadi itu P5 profil pelajar Pancasila yang akan kita laksanakan di kurikulum Merdeka yang saat ini sedang dilaksanakan oleh kelas 1 dan 4 ya Bapak Ibu. Untuk tahun depan kelas 2 dan 5 siap-siap untuk melaksanakan. Kemudian kita lanjut ke teori motivasi, hukuman dan restitusi Bapak Ibu. Di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Nih Bapak Ibu kita bisa lihat ada pertanyaan pemantik.
ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Apa kira-kira Bapak Ibu kalau motivasinya eksternal? Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Mendapat hukuman, mendapat teguran, ya, mendapat sanksi, ya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Apa? Bu Risma? Mendapat imbalan, mendapat hadiah, mendapat pujian, ya. Itu kan eksternal ya Bapak Ibu, dari luar semua, dia melakukan sesuatu karena dari luar. Nah kita lihat yang di bawah, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya? Ya. Artinya tidak ada motivasi dari luar yang mempengaruhi dia untuk melakukan hal-hal baik. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah ini filosofi Ki Hajar Dewantara. Kurikulum Merdeka ini dari sini ya Bapak Ibu, dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang antara lain ini kutipannya, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi Bapak Ibu kita melakukannya tidak karena peraturan, tidak karena teguran, tidak karena suatu yang tertulis harus ini harus itu, tetapi memang ada dari diri sendiri ya Bapak Ibu, tanggung jawab, merasa harus melakukannya dari kita sendiri. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi begitu ya Bapak Ibu, nanti ada namanya segitiga restitusi. Jadi saat kita menghadapi peserta didik kita bermasalah, kita tidak semata-mata menghukum atau memberikan sanksi, tetapi kita harus melakukan apa itu yang dinamakan restitusi. Nih Bapak Ibu, 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2, memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Bapak Ibu, mungkin sudah banyak yang melaksanakan namanya keyakinan kelas ya. Sebelum mulai pembelajaran baru, biasanya guru-guru kan baru mendapatkan murid-murid baru dari kelas sebelumnya, dari jenjang kelas yang di bawahnya. Nah kita banyak dari kita yang mungkin sudah melaksanakan kesepakatan kelas, meminta siswa-siswa untuk mengungkapkan apa yang akan menjadi kesepakatan kelas kita. Misalnya nanti ada anak yang mengungkapkan kalau nggak tiket apa Bu, ya. Kemudian kalau terlambat datang dihukum lari Bu. Kalau ini Bu, Bapak Ibu bisa membuat kesepakatan kelas bersama siswa-siswa. Artinya itu bukan peraturan dari kita, tapi kesepakatan. Kalau sudah kesepakatan, anak-anak itu akan paham untuk melaksanakannya, tidak keberatan ya Bapak Ibu. Tetapi ternyata masih ada nanti di akhir Bapak Ibu, itu namanya keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Bapak Ibu, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mungkin kalau kita nanya ke anak, saya pernah nanya ke anak yang menggunakan helm, mereka jawabnya biar nggak radio. Itu pernah ya Bapak Ibu. Kemudian biar ditilang Bu, ya ada. Artinya mereka belum memiliki pemahaman pentingnya menggunakan helm itu untuk apa, kesadaran diri mereka sendiri.
Karena selama ini mereka menggunakan helm karena ketakutan ketemu polisi atau takut ditilang polisi. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Biar boleh masuk kalau dulu zaman COVID ya, biar boleh masuk rumah sakit, biar boleh keluar ke pasar gitu ya. Kalau zaman COVID kan kita ketat ya Bapak Ibu menggunakan 3M ini. Artinya belum ada kesadaran diri bahwa itu untuk menjaga kesehatan diri sendiri dan orang lain. Kemudian yang ketiga, kenapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Oh nggak enak sama narasumber. Oh nanti dianggap terlambat misalnya. Artinya belum memiliki kesadaran dari diri sendiri. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Ini Bapak Ibu, peraturan sekolah, kemudian keyakinan kelas, lingkungan positif, budaya positif. Nah berawal dari kelas, kalau tiap kelas sudah buka peraturan kelas yang bagus ya, yang artinya menjadi komitmen bersama baik siswa maupun guru, kemudian akan menjadikan sebuah keyakinan. Jadi yang tadinya peraturan itu sifatnya biasanya memaksa ya Bapak Ibu. Tetapi kalau sudah menjadi keyakinan itu akan disepakati bersama. Tidak ada keberatan untuk melaksanakannya oleh semua pihak. Kemudian kalau semua kelas sudah melaksanakan akan terjadinya lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif dari diri kelas kita akan menjadikan budaya yang positif. Jadi lingkungan kelas kita akan menjadi budaya yang positif di lingkungan sekolah. Ya Bapak Ibu. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Ini tadi ya Bapak Ibu ya. Nah, nih Bapak Ibu, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Di sini ada dari TK Dharma Wanita Persatuan, kesepakatan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, kemudian tertib. Di sebelahnya sini ada kesepakatan kelas. Kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kira-kira menurut Bapak Ibu mana yang lebih ke kesepakatan kelas? Kalau yang sebelah kiri peraturan atau kesepakatan? Peraturan ya. Kalau sebelah kanan sudah kesepakatan kelas. Jadi Bapak Ibu kita menggunakan kata-kata. Hindari kata-kata yang negatif, misalnya jangan membuang sampah sembarangan, jangan menghina teman. Kita ubah kata jangannya menjadi kata-kata yang positif, misalnya buanglah sampah pada tempatnya, atau jagalah kebersihan. Kemudian misalnya jangan berantem dengan teman, diganti saling menghargai, ya, saling menyayangi teman, misalnya. Ini Bapak Ibu ya, kegiatan pendalaman keyakinan kelas, datang tepat waktu, ya, kemudian menyapa teman dan guru setiap hari, mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih, ya Bapak Ibu. Kemudian yang bekerja, tekun bekerja dan menyimak guru, menyerahkan tugas tepat waktu. Ini bedanya Bapak Ibu peraturan dengan keyakinan kelas. Kalau peraturan itu sifatnya masih detail ke sebuah perilaku. Kalau keyakinan sudah umum ya. Contoh peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas tanggung jawab ya. Berarti bentuk tanggung jawab ya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Itu menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti menghormati orang lain, komitmen ya. Kalau kita hadirnya lebih awal. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Ini keselamatan, menghormati orang lain.
dilarang menggunakan narkoba, itu dari kesehatan ya Bapak Ibu. Bergantian atau menunggu giliran mengharumkan orang lain, gunakan masker, itu kesehatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor, itu keselamatan dan keamanan. Ini maaf belum edit ya. Di sini ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, tidak efektif dan merusak hubungan. Nih Bapak Ibu, tindakan guru mungkin kita sering melakukannya ya, baik sadar maupun tidak sadar. Itu sering karena mungkin selama ini dianggap efektif ya. Mencatat 1000 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Oh ini 100 ya? Kacamata matanya sudah rendah itu. 100 kali ya? Ya, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Itu bentuknya hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu. Hukuman ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu juga hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu juga konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu hukuman. Yang bawah tidak seperti itu. Nih Bapak Ibu, kita bisa membedakan apa itu hukuman, apa itu konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Bapak Ibu kalau dihukum menyakitkan ya. Ngomong kalau datang kalau terus besok dipecat, sakit ya boleh sakit. Ya, kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kalau hukuman anak-anak cenderung nurut ya Bapak Ibu, tetapi dia di sini sebenarnya nyimpan rasa sakit ya. Istimewa ngomong aku, malu jadinya, atau jewer misalnya, atau nyubit. Karena sekarang nggak boleh lagi ya Pak Ibu, kita main fisik. Kemudian konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Konsekuensi itu juga tadi seperti suruh mengelap itu ya, yang makan itu dia tidak nyaman ya, tapi dalam waktu pendek karena kejadiannya juga saat itu ya Bapak Ibu, tidak sengaja ya. Kemudian paksaan, maaf yang kedua dulu, anak membenci kedisiplinan, anak menghargai disiplin. Kemudian di hukuman itu sifatnya paksaan, kalau di konsekuensi itu stimulus dan tanggapan. Kemudian pada hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Pada konsekuensi mendorong anak agar mudah menyelesaikan diri. Pada hukuman konsep diri yang buruk, pada konsekuensi konsep diri yang baik. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan nih Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu keseringan ngomong, anak lama-lama kan menyembunyikan ya. Enggak buat PR, ngomongnya buat PR. Enggak merokok ngomongnya enggak merokok. Karena dia tidak dari hati untuk melakukan perbuatan baik. Dia melakukannya karena biar dihukum. Anak belajar untuk mematuhi peraturan pada konsekuensi. Kemudian pada hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kemudian pada konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk kesembuhan. Ini Bapak Ibu, terbaca Bapak Ibu? Saya yang tidak terbaca. Ini ada identitas gagal di Bapak Ibu ya. Di kolom ujung itu hukuman, kolom tengah konsekuensi. Kebaca enggak ya? Kolom akhir itu restitusi. Ya Bapak Ibu bisa melihat hasil akhirnya. Kalau hukuman itu hasil akhirnya itu negatif. Kalau konsekuensi itu netral. Tetapi kalau restitusi itu hasilnya positif.
ya Bapak Ibu. Restitusi merupakan pilihan, kemudian menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang, kemudian korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka panjang. Kemudian contoh kata-kata yang bisa kita sampaikan pada ketiganya, kita bisa lihat Bapak Ibu perbedaannya. Kalau pada hukuman kita mungkin ini ya, peraturannya adalah datang tidak boleh terlambat, kurang lebih seperti itu ya kalau di hukuman. Kalau di konsekuensi kita nanya ke siswa, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Jadi kita ada komunikasi ke siswa, siswa akan menjawab apa peraturannya, mungkin mereka akan menjawab nggak boleh terlambat Bu. Mampukah kamu melakukannya? Bisa Bu, kemudian kita terima kasih gitu ya. Kemudian pada restitusi karena sebelumnya kita sudah membuat keyakinan kelas ya Bapak Ibu, termasuk di sini pertanyaannya apa yang kamu yakini? Mungkin ada masuk di dalam daftar yang mereka buat sebelumnya. Kemudian apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi siswa diminta untuk apa ya? Mencoba berpikir ya apa yang dia lakukan. Kemudian dia akan berusaha memperbaiki masalah itu. Kemudian pada hukuman itu murid membenci peraturan. Pada konsekuensi itu murid menghormati peraturan. Nah pada restitusi murid menghormati dirinya dan orang lain. Jadi dia sudah tidak peduli dengan peraturan karena apa? Karena di jiwanya itu sudah tumbuh kesadaran bahwa sesuatu itu memang harus dilakukan. Ya, hal-hal baik itu harus dilakukan. Bapak Ibu, selanjutnya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Halo, masih semangat? Ya, tepuk semangat dulu Bapak Ibu. Tepuk semangat. Ya, terima kasih. Terima kasih ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut dulu ya. Kebutuhan dasar manusia. Di sini ada kebutuhan kasih sayang. Kita perlu kasih sayang kan Bapak Ibu? Gambarnya aja oke lah. Iya, kita perlu kasih sayang ya Bapak Ibu. Untuk memang kebutuhan dasar manusia. Saling menyayangi, saling mengasihi. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia namanya kesenangan. Kita senang-senang perlu ya hiburan, kebahagiaan. Kemudian kebebasan, kita juga tidak mau terkekang, bebas mengeluarkan pendapat, bebas berekspresi, ya, bebas untuk berkarya. Kemudian penguasaan dan bertahan hidup. Di sini ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu ya sebagai seorang guru. Ini Bapak Ibu motivasi ya. 5 posisi kontrol itu ada sebagai penghukum. Nanti Bapak Ibu bisa menilai diri sendiri. Saya ini sudah sebagai penghukum atau pembuat orang bersalah, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Contohnya kalau sebagai penghukum yang kita lakukan ke siswa itu menghardik, nunjuk-nunjuk, nyakiti, nyindir-nyindir, gitu ya. Jadi contoh kata-katanya, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan ya. Itu guru sebagai penghukum. Kemudian kalau pembuat orang bersalah itu berceramah dan mengatakan seharusnya kamu jangan seperti itu kecewa misalnya ya. Kemudian kalau sebagai teman ini, kalau sebagai orang bersalah kamu salah. Bapak Ibu di sini ada contoh video tepuk profil pelajar Pancasila. Nanti Bapak Ibu bisa memberikannya ke anak-anak. Tapi sebelum diberikan ke anak-anak kita tonton dulu bersama-sama ya. Oke.
Ya, ini tadi ya Bapak Ibu gerakannya untuk P5-nya. Ya Bapak Ibu, di sini ada pernyataan ya. Kemudian di kolom berikutnya itu ada posisi kontrol seperti tadi yang kita bahas. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu contoh kalimat yang dikatakan oleh guru sebagai posisi kontrol pembuat orang merasa bersalah. Sehingga anak yang mendengar kata-kata itu akan merasa bersalah ya, karena gurunya kecewa ya. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu sebagai penghukum. Kemudian ayolah lakukan demi ibu. Itu teman ya, bahasa teman. Ayolah lakukan demi ibu. Kemarin ada ibu itu bantu. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang harian? Itu pemantau ya, jadi untuk mendapatkan imbalan hadiah kepujian. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini tadi yang kita harapkan sebagai manajer ya Bapak Ibu, meminta siswa untuk menyelesaikan masalahnya dengan berpikir dan evaluasi diri. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir. Biasanya anak-anak yang nulis paling terakhir. Itu kita hindari kalimat ini ya Bapak Ibu. Nah, ini sebagai penghukum. Kemudian Bapak Ibu di sini ada berbeda antara peraturan, pemantau, konsekuensi dan hadiah. Bapak Ibu, pemberian hadiah mungkin sepintas efektif ya untuk memotivasi siswa atau peserta didik kita untuk semangat mengerjakan PR, kemudian berlomba-lomba untuk mengerjakan tugas, untuk berprestasi. Tetapi itu juga ternyata ada sisi negatifnya. Jadi anak itu cenderung untuk menunggu mendapat imbalan. Dia melakukan sesuatu, besok mau dapat hadiah. Saat mereka tidak mendapatkan lagi, sudah berusaha, mereka sudah mulai kendor. Kemarin udah itu nilai besar, nggak dikasih aja sama Kristi, mulai kendor-kendor. Lama-lama malas melakukannya lagi, karena termasuk dalam unsur intrinsik tadi atau motivasi dari luar. Kemudian Bapak Ibu di sini ada segitiga restitusi. Bapak Ibu yang kita akan lakukan saat kita menghadapi masalah peserta didik di dalam kelas. Nah, di sini ada namanya validasi. Yang pertama, stabilkan identitas. Jadi kita menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan. Contohnya, menstabilkan identitas, ya. Saat anak-anak ada yang membuat masalah, misalnya berangkat sekolah terlambat, kemudian dia menggunakan sepatu tidak sesuai dengan peraturan. Nah, Bapak Ibu itu bisa melakukan namanya menstabilkan identitas. Jadi menanyakan ke siswa, kemudian memberikan pernyataan ya bahwa setiap orang itu bisa saja atau pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian yang kedua itu ada validasi kebutuhan. Nah, baru kita menanyakan apa alasan kamu? Kenapa kamu menggunakan sepatu putih? Atau kenapa kamu datang terlambat? Kemudian menggunakan sepatu putih. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kurang lebih kalau kasusnya tadi terlambat dan menggunakan sepatu putih, itu ya pertanyaannya. Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati, menanyakan keyakinan, karena sebelumnya sudah dibuat keyakinan kelas, jadi kita bisa menanyakan nilai apa yang sudah kita sepakati. Oh ternyata kita kesepakatannya yaitu menggunakan seragam sesuai dengan ya Bapak Ibu, di sini ada pernyataan ya, kemudian di kolom berikutnya itu ada posisi kontrol seperti tadi yang kita bahas. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu contoh kalimat yang dikatakan oleh guru sebagai posisi kontrol pembuat orang merasa bersalah. Sehingga anak yang mendengar kata-kata itu akan merasa bersalah ya, karena gurunya kecewa ya. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu sebagai penghukum. Kemudian ayolah lakukan demi ibu. Itu teman ya, bahasa teman. Ayolah lakukan demi ibu.
Ibu, kemarin ada Bu itu bantu. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang harian? Ke pemantau ya, jadi untuk mendapatkan imbalan hadiah berujian. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini tadi yang kita harapkan sebagai manajer ya Bapak Ibu, meminta siswa untuk menyelesaikan masalahnya dengan berpikir dan evaluasi diri. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir. Biasanya karena anak yang nulis paling terakhir. Itu kita hindari kalimat ini ya Bapak Ibu. Nah, ini sebagai penghubung. Kemudian Bapak Ibu di sini ada berbeda antara peraturan, pemantau, konsekuensi dan hadiah. Bapak Ibu, pemberian hadiah mungkin sepintas efektif ya untuk memotivasi siswa atau peserta didik kita untuk semangat mengerjakan PR, kemudian berlomba-lomba untuk mengerjakan tugas, untuk berprestasi. Tetapi itu juga ternyata ada sisi negatifnya. Jadi anak itu cenderung untuk menunggu mendapat imbalan. Dia melakukan sesuatu, besok mau dapat hadiah. Saat mereka tidak mendapatkan lagi, sudah berusaha, mereka sudah mulai kendor. Kemarin udah itu nilai besar, nggak dikasih aja sama Kristi, mulai kendor-kendor. Lama-lama malas melakukannya lagi, karena termasuk dalam unsur intrinsik tadi atau motivasi dari luar. Kemudian Bapak Ibu di sini ada segitiga restitusi. Bapak Ibu yang kita akan lakukan saat kita menghadapi masalah peserta didik di dalam kelas. Nah, di sini ada namanya validasi. Maaf, yang pertama, stabilkan identitas. Jadi kita menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan. Contohnya, menstabilkan identitas, ya. Saat anak-anak ada yang membuat masalah, misalnya berangkat sekolah terlambat, kemudian dia menggunakan sepatu tidak sesuai dengan peraturan. Nah, Bapak Ibu itu bisa melakukan namanya menstabilkan identitas. Jadi menanyakan ke siswa, kemudian memberikan pernyataan ya bahwa setiap orang itu bisa saja atau pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian yang kedua itu ada validasi kebutuhan. Nah, baru kita menanyakan apa alasan kamu? Kenapa kamu menggunakan sepatu putih? Atau kenapa kamu datang terlambat? Kemudian menggunakan sepatu putih. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kurang lebih kalau kasusnya tadi terlambat dan menggunakan sepatu putih, itu ya pertanyaannya. Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati, menanyakan keyakinan, karena sebelumnya sudah dibuat keyakinan kelas, jadi kita bisa menanyakan nilai apa yang sudah kita sepakati. Oh ternyata kita kesepakatannya yaitu menggunakan seragam sesuai dengan